Terus ya mohon maaf saya lupa mau fotokopian tadi itu. Jadi sebenarnya ada teksnya semua. Mudah-mudahan nanti waktu berikutnya saya ingat untuk memfotokopikan, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Baqarah. Alif Lam Mim. Tafsiripun Alif Lam Mim. Hadhil hurufu wa ghairuha minal hurufil muqatta'ati fi awailis suwari. Hadhil hurufu utawi huruf-huruf iki, wa ghairuha lan liya-liyane, minal hurufil muqatta'ah yaiku termasuk huruf-huruf potongan. Artosipun alif lam mim dan yang lainnya, alif lam mim, terus toha, alif lam mim sad dan seterusnya, itu adalah merupakan potongan-potongan huruf fi awailis suwar, di beberapa awal surah. Oleh Ibnu Abbas, kalau wonten sedikit catatan ya. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas ngendikan, aqsamallahu bihadhil hurufi. Allah sampun sumpah kelawan huruf-huruf menika. Mila menika kathah ulama ingkang menafsirkan bahwa potongan-potongan huruf seperti alif lam mim, toha, yasin dan seterusnya, oleh kebanyakan ulama ini dianggap sebagai bentuk sumpah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah bersumpah dengan bentuk potongan-potongan huruf menika wau. Waruya an Ibnu Abbas, dan diriwayatkan dari Ibnu Abbas annahu qala, sesungguhnya dia berkata, maknahu, maknanipun makna alif lam mim kalau wau menurut Ibnu Abbas inggih menika anallahu a'lamu, anallahu aku Allah a'lamu ingkang langkung mangertosi maknanipun utawi maksudipun. Mila menika biasanipun para ulama rumiyin sering ngartosaken kados alif lam mim misalipun diartosaken wallahu a'lam bimuradi, dan Allah lah yang maha mengetahui apa yang dimaksud dengannya. Fiha isyaratun ila i'jazil Qur'ani. Pada huruf itu, pada huruf-huruf potongan tadi itu, isyaratun adalah merupakan isyarat ila i'jazil Qur'an, pada atau bahwa Al-Qur'an itu adalah merupakan mukjizat gitu. Buktinya faqad waqa'a bihi tahaddil musyrikin. Faqad maka sungguh waqa'a telah terjadi dengan bentuk potongan-potongan huruf dalam Quran itu diantaranya itu tahaddil musyrikin, menjadi tantangan tersendiri bagi orang-orang musyrik. Sehingga fa'ajazu an mu'aradatihi, sehingga piyambakipun
mereka semua tiang-tiang musyrik menika ajasu, lemah, tidak mampu an mu'aradatihi, untuk menentangnya, untuk kemudian memberikan jawaban, untuk kemudian membuat satu ayat saja yang semisal dengan itu, gitu. Tidak mampu. Wa huwa murakkabun min hadhil hurufi, padahal Al-Quran itu tersusun dari huruf-huruf ini, dari huruf-huruf hijaiyah itu. Allati tatakawwanu minha lughatul Arabi, yang bahasa Arab itu notabene disusun dari huruf-huruf hijaiyah itu. Artasipun kita semua tahu bahwa orang-orang jahiliyah itu punya tradisi, mereka asyik dengan syair-syair jahili, katakan syair Arab lah sudah, dan mereka pakarnya, gitu. Sehingga susunan ungkapan sebuah kalimat dalam bahasa Arab tentu saja maksudnya, itu mereka boleh dibilang menjadi orang-orang yang sudah sampai pada puncaknya, katakan puncak sastra lah begitu namanya. Toh dengan kemudian turunnya Al-Quran, diantaranya dengan adanya huruf-huruf potongan tadi, itu mereka tidak mampu, tidak sanggup begitu. Itu membuktikan bahwa Al-Quran adalah mukjizat, sehingga mereka yang notabene sudah sampai pada puncak keahlian dalam bidang sastra, mereka tidak mampu seperti itu. Fadalla ajzul Arabi. Nah, ini. Maka ini menunjukkan kelemahan orang Arab. Anil ityani bimisli, untuk kemudian mendatangkan yang seperti itu, untuk membuat ayat yang seperti itu, yang sebanding ingkang kados ayat menika. Ma'annahum, padahal mereka itu afsahan nas, adalah manusia yang paling fasih. Nah, itu afsahan nas, mereka itu manusia yang paling fasih. Mereka sudah sampai pada puncak fasih gitu. Sudah top lah sudah. Ala annal Quran, bahwa sesungguhnya Al-Quran itu adalah wahyun minallah, adalah merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan memang tidak pernah ada yang mampu membuat satu surah, satu ayat pun tidak pernah ada. Kalaupun ada, walaupun kita ini bukan orang Arab yang mungkin dhauknya tidak persis seperti mereka, meskipun kita sedaya menika mangertos bahasa Arab menika sekedar mawon, tapi ketika ada ayat-ayat yang kemudian dibuat oleh mereka, itu ya lucu kan. Al-fil wa ma adraka mal fil, apa gajah nggih. Tahukah apakah gajah itu kan kados istilahnya pun lare tekalan deklamasi nggih, istilahnya pun deklamasi. Gajah, tahukah kamu apakah gajah itu kan deklamasi gitu. Jadi tidak ada maknanya. Beda dengan al-qariyah, wa ma adraka mal qariyah, beda nih, dan seterusnya. Dan di antara bentuk bahwa Al-Quran itu merupakan mukjizat sampai dengan detik ini dan nanti sampai akhir zaman, menurut janji Allah, Al-Quran tidak akan pernah berubah. Wa inna lahu lahafizun, wa inna lan setuhuni ingsun Allah lahafidun, yakti bakal terus njogo Quran itu, tidak akan pernah berubah, dan itu terbukti. Ini sudah 1400 tahun lebih Hijriah, belum satu huruf pun yang berubah, satu harokat pun yang berubah.
benten kali kitab-kitab ingkang saderengipun. Ingkang sak menika kita sedaya sulit bisa menerima bentuk sesungguhnya bagaimana kitab-kitab sebelum Al-Qur'an itu. Karena kita sedaya sampun mboten mangertos ingkang asli menika ingkang pundi. Bahasa aslinya bahasa apa sudah tidak kita ketahui. Tapi Al-Qur'an sejak diturunkan sampai sekarang tetap seperti ini. Wontenipun perbedaan namun menawi awal-awal zaman Nabi, insyaallah sampun nanti pun jelasaken kali ingkang Ustaz bahwa tulisan Arab itu kalau sekarang kan istilahnya pun gondol ya. Gondol itu artinya mboten harokat. Itu masih mending. Itu saja kula alam nasional rati repot ya, mergi mboten tiyang Arab. Tapi di zaman Nabi tulisan Arab itu tanpa titik. Jadi misalnya pun ba, berarti ba itu ya tulisan perahu ngoten mawon. Perahu mboten wonten titik. Apakah ini ba atau ta atau sa? Nah, tetapi karena orang Arab pada waktu itu terutama kemampuan mereka dalam bahasa sudah sampai pada puncaknya, mereka paham itu. Oh ini ba ini. Gitu. Walaupun tidak ada titiknya. Oh ini fa, ini bukan kof gitu. Terus ini zo, ini bukan dot misalnya. Mereka tahu. Kemudian di zaman Utsman ya, terus ada pembukuan. Selanjutnya kemudian ada upaya untuk membuat titik-titik itu supaya karena Islam kan sampun mulai nyebar di luar bangsa Arab. Tentu kemampuan atau dog bahasa Arabnya tidak seperti mereka yang sahabat itu, sehingga ada upaya dibuatkan titik itu supaya tidak keliru. Jadi bukan perubahan sebenarnya, itu melengkapi namanya, supaya orang ajam tiang-tiang ingkang boten Arab menika saged maos Quran. Sudah, setelah diberi titik masih gondol. Kalau seandainya Quran itu gondol, ya mungkin saya juga tidak bisa baca kira-kira. Karena kita akan takut itu. Sebab baca gondol itu, kalau sekedar baca syarah insya Allah kita tidak takut lah. Karena kalau baca syarah itu berarti penjelasan hadis. Itu berarti ada hadis yang dijelaskan. Atau sipun masih wonten sumber Arabipun menika hadis. Tapi kalau baca Quran langsung gondol, tidak bisa. Makanya ulama kemudian membuat harokat itu, bukan merubah, itu melengkapi namanya, dan bisa dibuktikan. Salajengipun ayat ingkang kaping kalih, zalikal kitabu utawi iki kitab iku la raiba fi, ora ana kemamangan ing dalam kitab iku. Jadi kitab ini Al-Qur'an itu tidak ada raib. Raib itu maknanya adalah ragu. Kata lain dari raib itu adalah syak, sehingga ini bisa dengan arti ay la syakka fi. Jadi berarti la raiba fi itu bisa dengan pengertian la syakka fi, tidak ada keraguan padanya. Sahabat, syak utawi keraguan sebatas konkret ya, sebatas jelas. Kita umpamakan persentase. Syak itu ibaratnya 50%. Berarti kalau 50-50 sama. Artinya tidak bisa diputuskan mana yang benar. Itu syak. Misalipun kita ragu, utawi sing dereng nikah niku ragu. Ada dua calon misalipun. Ini apa ini? Tidak bisa memutuskan. Ini syak namanya, ragu. Tapi kalau sudah ada kecenderungan pada salah satu, itu bukan syak lagi. Utawi contoh ibadah misalipun kita ragu, kita sholat sampun 2 rakaat napa nembe setunggal rakaat, kita tidak bisa memutuskan berapa ini, betul-betul tidak tahu kita, itu namanya syak. Tetapi kalau lebih yakin dari salah satunya, misalnya kita yakin bahwa sudah 2 rakaat, itu bukan ragu, itu bukan syak.
Dados artosipun Al-Qur'an itu tidak ada kebimbangan, tidak ada taradud. Jadi bisa dipastikan begitu. Sehingga dalam sebuah catatan tafsir ada yang menyatakan begini, syak itu. Nah, wasyaku, syak itu adalah khilaful yakin. Jadi syak itu utawi raib tadi, keraguan itu adalah lawan dari yakin. Berarti kalau Allah menyatakan zalikal kitabul la raiba fi, itu artinya Al-Qur'an itu sesuatu yang meyakinkan. Yakin itu dalam bahasa lain bisa disebut pasti. Dados artosipun dengan kata lain, Al-Quran itu sesuatu yang pasti benar, gitu. Sehingga dalam catatan yang lain dikatakan la syakka fi annau haq. Itu. Jadi sesungguhnya dia itu pasti hak, pasti benar. Dan bisa dibuktikan, bisa diuji. Mulai pertama kali diturunkan sampai sekarang belum ada seorang ilmuwan pun yang bisa menunjukkan kelemahan Al-Quran. Malah yang ada seringkali, terutama orang-orang barat itu, setelah baca Al-Quran justru mereka minimal, kalaupun tidak kemudian masuk Islam, minimal kemudian cara pandang mereka itu berubah terhadap Islam. Kalau sebelumnya menganggap Islam itu agama yang keras gitu, setelah baca Al-Quran berubah. Oh, ternyata Islam itu tidak seperti itu. Minimal itu. Walaupun banyak juga yang akhirnya kemudian masuk Islam. Hudal lil muttaqin, tur dadi petunjuk kanggone wong-wong kang padha takwa kabeh. Jadi setelah Allah memastikan bahwa Al-Quran itu pasti benar, kemudian Allah menyatakan hudal lil muttaqin. Kemudian Al-Quran itu menjadi petunjuk bagi orang-orang yang jadi benar. Hanya sesuatu yang pasti benar yang bisa menjadi petunjuk. Kalau sesuatu itu belum bisa dipastikan kebenarannya, tidak mungkin bisa menjadi petunjuk. Itu sudah logika itu. Jadi Allah pastikan dulu Al-Quran itu pasti benar, baik dari sisi wurudnya menika artosipun sampainya mulai Nabi ngantos kula panjenengan menika. Al-Quran itu diriwayatkan istilahipun ila min jail ila jail, dari generasi ke generasi. Benten kali hadis ya. Kalau hadis kan dari orang per orang, misalnya pun kula saking bapak saking bapak, begitu, dari orang per orang. Tapi kalau Quran tidak, dari generasi ini, zaman ini ke generasi zaman berikutnya terus begitu. Anjail ila jail. Sehingga secara teori ilmu apapun itu tidak mungkin salah itu. Jadi tidak ada satupun teori ilmu yang kemudian bisa menggugurkan kepastian benarnya model diriwayatkannya Al-Quran dengan cara anjail ila jail, dari generasi-generasi itu. Dari sisi isinya, kalau tadi dari sisi wurudnya, sampainya Quran kepada kita, dari isinya juga tidak ada yang bisa dibuktikan sebagai bentuk kelemahan Al-Quran. Belum ada dan tidak pernah akan ada. Bahkan seperti yang tadi saya sampaikan, setelah orang kafir membaca Al-Quran, minimal kemudian cara pandang mereka kepada Islam berubah. Itu minimal. Dipun jelasaken wonten ing tafsir menika, zalikal Qur'an, Al-Qur'an ini utawi Al-Qur'an menika huwal kitabul azim, inggih menika ngrupaken setunggalipun kitab ingkang agung, Al-Azim. Alladzi la syakka, yang tidak ada keraguan, annahu min indillah, sesungguhnya
Al-Quran itu adalah saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Fala yasihhu ayyartaba fihi ahadun liwuduhihi. Moko ora sah, ora benar, tidak benar. Ayyartaba fi, untuk meragukannya atau untuk meragukan kandungannya. Ahadun, seorang pun, liwuduhi, karena kejelasannya Al-Quran itu jelas benar, baik dari segi sampainya utawi dari segi isinya. Dan setiap orang yang baca Al-Quran, apalagi dibaca dengan tartil, dengan suara yang baik, selama orang itu hatinya masih baik, dia pasti akan tersentuh. Dan itu sering kita alami, insya Allah. Begitu mboten musa Al-Quran, ketika dari kejauhan lama-lama kita dengar suara azan misalnya, itu terkadang kita itu terus, ya bahkan mungkin terkadang terus tertunduk gitu. Kita merasakan ada suara samawi itu gitu. Makanya Al-Quran itu sejatinya di samping mukjizat, dia adalah merupakan obat, ya. Syifaun lima fis sudur, obat kangge manah kula lan panjenengan sedaya. Yantafi'u bihil muttaqun, yang orang-orang bertakwa bisa mengambil manfaat dengannya. Artinya dengan Al-Quran itu kita sedaya, insya Allah tiang-tiang yang takwa menika saged mengambil manfaat, saged mendapat manfaat bil ilmin nafi', kelawan ilmu ingkang manfaat. Ataupun kita pasti akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari Quran itu. Misalipun kalau dari sisi hukum, misalipun ketika Allah menyebut faman lam yajid fasiyamu salasati ayyam fil hajj wa sab'atin idza raja'tum tilka asyara kamilah, itu kita mendapatkan manfaat, ya. Walaupun Al-Quran bukan turun untuk itu, tapi kita bisa mendapat manfaat dari itu, bahwa salasa ayyam fil hajj, 3 hari, wasab'ah dan sab'ah ketika masih haji. 3 dan sab'ah itu jumlahnya adalah asyara. Nah, kenapa kemudian Allah perlu menyebutkan asyara? Karena begini, lafadz sab'ah dalam bahasa Arab itu bisa dengan arti 7 betul-betul, pitu, saged ugi dengan makna banyak. Jadi bisa dengan arti 7, bisa dengan arti banyak. Seandainya ayat ini tidak Allah tambahi tilka asyara kamilah, asyara kamilah itu artinya 10 yang sempurna, atau 10 pokoknya. Seandainya mboten wonten kalimat tilka asyara kamilah, maka penafsirannya bisa macam-macam. Berarti 3 tambah 7, atau mungkin 3 tambah, tidak jelas sudah, pokoknya banyak gitu. Tapi dengan adanya asyara kamilah berarti 10 kurangi 3 sama dengan 7. Itu berarti sab'ah ini dengan arti 7. Jadi dari ayat ini, dari lafaz Al-Quran ini tadi, tilka asyara kamilah itu, kita dapat mengambil manfaat, memperoleh manfaat ingin menikah. Di antaranya terkait jumlah tadi itu, 10 kurang 3 berarti 7. Itu ilmu an-nafi'ah. Wal amalis sholih, dan dengan Quran itu kita bisa menjadi orang yang beramal dengan soleh. Insya Allah kita semua dengan Quran ini kita akan menjadi orang-orang yang takwa, yang kemudian selalu bisa beramal soleh. Wahum alladzina yakhafunallah, yaitu mereka yang yakhafunallah, takut kepada Allah, wa yattabi'una ahkamahu, dan mengikuti hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang senantiasa mau merujuk kepada Al-Quran,
di mana Al-Quran itu pasti benar, maka orang itu pasti akan mendapat petunjuk dan pasti akan mendapat manfaat dari Quran itu. Baik nanti akan memperoleh manfaat dalam bentuk ilmu yang manfaat, yang benar, atau dalam bentuk kita menjadi orang-orang yang soleh, yang senantiasa beramal soleh. Dan yakhafunallah, kita akan selalu takut kepada Allah, dan wayattabi'una ahkama, kita akan senantiasa mengikuti ajaranipun Allah melalui Quran ingkang sampun wonten ing ngarsa kula lan panjenengan sedaya. Jamaah ingkang berbahagia, kula kinten pengaosan ing dalu menika cekap samanten rumiyin. Mugi-mugi bermanfaat. Mugi-mugi wonten ing pertemuan berikutnya saya tidak lupa itu nanti supaya semuanya bisa ikut insyaallah. Dan barangkali wonten ingkang badhe dipun pitakenaken, monggo silakan. Iya. Apakah bisa meluas untuk obat hati secara medis? Oh iya. Kalau disebut obat hati itu artinya memang hati dalam pengertian ini. Hati dalam pengertian mboten ati ingkang dipun iris putri. Hati. Nah, tetapi medis juga membuktikan bahwa seringkali penyakit itu karena faktor hati yang abstrak itu, kolb istilahnya. Seringkali penyakit kula lan panjenengan menika jalaran mergi ati ingkang ati niki niku sering sakit, sehingga akhirnya fisiknya ikut sakit. Jadi pengertian syifa menika tentu dalam pengertian syifa ini, walaupun nanti tentu itu berakibat pada atau bermanfaat pada jasad itu. Mengaten. Iya. Iya, iya. Islam itu mengajarkan zakat, mengajarkan sedekah, mengajarkan infak dan seperti itu. Artinya mengeluarkan. Iya. Saya itu kok belum pernah dengar saya. Iya, iya. Apa namanya bahwa kita itu untuk nabung gitu. Untuk nabung ya. Oh iya. Iya. Yang ada nabung akhirat ini. Iya, kalau nabung dunia enggak ada. Karena begini, kalau nggih pengen nyampeaken nggih, sekarang ini kita sebagai orang Islam itu, mohon maaf ya, mudah-mudahan kita saya termasuk ingkang kados mekaten. Kalau pengen sukani nyont, jadi mboten langsung ya jawaban nggih, sekedap masih. Kalau ingat donganipun Nabi Nuh, ketika Nabi Nuh masih terombang-ambing di atas perahu itu, di atas bahteranya, masih terombang-ambing di lautan air itu, Nabi Nuh tidak punya rencana, tidak punya planning dia. Artinya Nabi Nuh tidak mboten planningnya ten. Saya nanti pengen berlabuh di pelabuhan Sedayu, tempatnya Ustaz Didit misalnya. Tidak ada planning itu Nabi Nuh. Atau saya nanti punya planning akan merapat di pelabuhan Jakarta. Tidak ada planning seperti itu. Nabi Nuh ternyata berdoa. Tapi gini artinya doanya itu. Ya Allah, Allahumma. Pokoknya gini. Ya Allah,
engkau zat yang menempatkan, gitu. Maka tempatkanlah aku di tempat yang berkah, gitu doanya. Jadi artinya Nabi Nuh berdoa agar Allah merapatkan kapalnya itu di tempat yang diberkahi oleh Allah, yang diridhai oleh Allah, gitu. Jadi tidak ada planning itu. Dengan kata lain, ya nabung itu tidak ada sebenarnya. Jadi hidup kita itu planningnya Allah saja sebenarnya. Karena seringkali kita planning itu ya seringkali tidak sesuai. Gitu. Tegasnya kalau ajaran untuk nabung tidak ada. Tapi ajaran untuk ini ada. Nah, memang tentu harus berimbang. Artinya tidak bisa kemudian karena infak kemudian keperluan keluarga kita terbengkalai. Misalnya sampai keluarga kita tidak masak misalnya, ini tentu tidak boleh. Karena apa? Kepada keluarga ini kewajiban. Mereka harus makan, mereka harus sehat, itu kewajiban kita. Nah, infak ini adalah, kalau sifat infak berarti ini sunnah. Jadi setelah ini terpenuhi tentu dengan pengertian menurut kadar yang wajar ya. Artinya kalau keluarga kita bisa makan cukup dengan uang 100.000 ya cukup itu sudah. Jangan kemudian kadang ada uang sejuta sehari itu yang 700 dihabiskan misalnya, infaknya 200. Nah begitu. Malah kalau bisa, karena sehari itu cuma habis 100.000, masih ada sisa 900. Kalau bisa, ya kalau bisa kasihnya semua, begitu. Tentu kepada yang berhak memang, gitu. Nah, menyimpan itu dalam pengertian sekedar untuk kebutuhan pokok saja, begitu. Anak besok sekolah itu saja sudah. Makanya saya sering, maaf ya Pak ya, kalau sering nyontohaken karena saya itu perokok, saya sering menggambarkan begini. Ternyata hidup itu hanya rokok saja perlu. Karena perokok itu kalau sudah perokok selesai urusan gitu. Itu gambarnya seperti itu. Begitu barangkali. Agak ini ya. Bisa ditangkap barangkali. Kalau masih ada lagi? Oh iya, sorry. Iya. Itu boleh nggak? Bukan boleh, sebetulnya pendapat dalam luar gitu ya. Al-Fatihah ini buat jadi obat. Oh, iya. Kalau obat dalam pengertian fisik saya kira tidak ada. Jadi tetap itu sifatnya itu qalb. Jadi sifatnya memang ke rohani. Sehingga tidak bisa misalnya dijadikan obat tertentu begitu, tidak. Al-Qur'an itu hudal linnas. Al-Qur'an itu petunjuk. Dan diantaranya petunjuk untuk hati kita ini, gitu. Nah, jadi seperti itu sebenarnya. Dan begini, mohon maaf ini saya sampaikan hikmah ini ya. Kita tahu kita semua kalau sakit diperintah berobat. Tetapi Allah atau Rasulnya mboten nate nyebutaken lek kon loro panas ngombe botrek misalnya. Tidak pernah disebut itu. Ini artinya bahwa obat bagi orang dan orang lain, kula atau adik ini bisa berbeda walaupun penyakitnya sama. Itu hikmahnya. Bisa jadi mungkin adik cukup dengan minum air putih sembuh, bisa jadi. Bisa jadi orang lain yang lain. Nah begitu, itu hikmahnya. Itu sebagai tambahan. Jadi kalau ditanya terkait Al-Fatihah bukan untuk itu. Al-Fatihah adalah bagian dari sifat qalb, gitu. Bukan untuk sifatnya yang jasmani ya. Demikian. Cukup saya kira 3 pertanyaan ya. Kasmantan mugi-mugi manfaat kali kula paling sedaya. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.